Bab 2131. Noel juga merasa bahwa suasananya terlalu mandek, dan baik Jack maupun Wesley berada di ambang pertengkaran. Dia melirik Jack dengan tatapan sedikit khawatir di matanya sebelum dia diam-diam mengulurkan tangannya ke area coklat, tidak terlihat oleh yang lain, untuk menarik pakaian Jack, semua dalam upaya untuk mengingatkan Jack agar tidak terlalu gelisah karena provokasi Wesley. Sudut mulut Jack melengkung ke atas. Dia tahu apa yang dimaksud Noel dengan menarik pakaiannya, tapi dia mengabaikannya. Wesley gemetar karena marah saat dia menatap Jack dengan kesal. Dibandingkan dengan ekspresi marah Wesley, Jack sangat tenang. Meskipun dia berdebat dengan Wesley ketika dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresinya tetap tenang. Wesley menggertakkan giginya saat dia berbicara, "Saudaraku tidak akan pernah melepaskanmu, dia akan membunuhmu. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain membuat ancaman?" Jawab Jack dengan tenang. Kata-kata ini seperti batu besar yang dimasukkan ke tenggorokan Wesley, dan Wesley merasa bahwa interaksinya dengan Jack hanya akan membuat darahnya mendidih. Sarafnya yang masuk akal juga hampir menghilang. Matanya memerah seperti manik-manik kaca berwarna merah, dan hampir keluar dari rongganya. Pada saat ini, lingkungan mereka tiba-tiba menjadi tenang. Semua orang melihat ke depan tanpa sadar dan melihat selusin pria berusia 50-an atau 60-an, dengan jubah biru tua, berjalan dengan mantap menuju platform bundar besar di belakang mereka. Adegan seperti itu menyebabkan semua orang langsung menahan napas. Jack segera melihat kenalan lamanya. Penatua Godfrey berada di posisi terakhir, tetapi Jack merasa bahwa dia memiliki aura yang paling kuat. Namun, dia memiliki ekspresi yang sedikit dingin di wajahnya dan tidak terlihat seperti dia yang mendapatkan murid terakhir hari ini. Orang-orang ini secara alami adalah para tetua formal dari paviliun berdaulat ganda. Meskipun mereka memiliki penampilan yang berbeda, mereka memiliki aura yang sama. Mereka memiliki sikap sebagai laki-laki tanpa kehilangan temperamen agung mereka sebagai orang tua. Setelah ke-11 dari mereka naik ke atas peron terakhir, mereka duduk dari timur ke barat sesuai dengan urutan kekuatan mereka. Pada saat ini, Wesley tidak berani bertindak begitu marah, meskipun amarahnya masih berkobar. Dengan itu, dia berbalik dan menatap Jack dengan galak. Wesley merendahkan suaranya dan mendesis, "Tunggu dan lihat saja." Wesley kemudian berjalan beberapa langkah ke depan untuk menjaga jarak antara dirinya dan Jack. Jack menghela napas pelan, akhirnya tidak lagi harus berinteraksi dengan lalat menjijikkan ini. Noel dan Brooke menghela nafas panjang lega ketika mereka melihat bagaimana Wesley berbalik untuk pergi. Brooke perlahan berbicara saat dia meletakkan tangannya di dadanya dan ekspresi kusut muncul di wajahnya. "Kalian berdua berbicara begitu tajam satu sama lain sehingga kupikir kalian akan bertengkar lagi." Noel juga menimpali, "Kalian berdua benar-benar bertemu dalam pertengkaran, dan rasanya seperti kalian telah mencapai titik di mana hanya kematian yang akan menghentikan pertengkaran itu." Jack mengangkat alisnya dan berkata tidak setuju, "Tentu saja, pertengkaran hanya akan berakhir ketika salah satu dari kita mati. Orang-orang seperti Wesley tidak akan pernah berhenti begitu seseorang menyinggung perasaannya. Dia hanya akan berhenti melakukan apapun ketika aku berhasil menginjak-injaknya di bawah kakiku." Brooke menghela nafas tanpa daya. "Sebenarnya, aku ingin membujukmu sekarang karena lebih baik mundur selangkah. Namun, aku merasa bahwa tuan sepertimu memiliki kegigihan dan kesombonganmu sendiri. Tidak akan ada gunanya tidak peduli apa yang aku katakan." Jack mengangkat alisnya. "Ini tidak ada hubungannya dengan kegigihan dan kesombongan batin saya. Bukan saya yang menyebabkan masalah baginya. Prinsip saya selalu bahwa saya tidak akan menyinggung siapapun jika mereka meninggalkan saya sendirian. Mengapa saya harus memanjakannya?" Bab 2132 Nada bicara Jack sangat tenang ketika dia mengatakan ini. Kedengarannya seperti dia hanya memberitahu Brooke apa yang ingin dia makan dan minum. Namun, setiap kata yang dia katakan menunjukkan temperamennya. Brooke tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jack dalam-dalam, tidak tahu bagaimana harus merespons. Jack sedang tidak ingin memikirkan pendapat mereka terhadapnya saat ini. Sebaliknya, dia menempatkan semua perhatiannya pada platform di belakang. Semua 11 penatua telah duduk, dan Jack diam-diam mengamati kekuatan inti dari paviliun penguasa ganda. Tidak peduli berapa banyak murid yang ada di sekte tersebut, orang-orang yang benar-benar mendukung paviliun berdaulat ganda tetaplah orang-orang ini, yang terkuat di antara semuanya. Orang yang duduk di posisi pertama, tentu saja, adalah penatua pertama.
Dia melihat para murid di bawah peron dengan tatapan ramah di matanya dan senyum di wajahnya yang tampak muda. Dibandingkan dengan penatua pertama, penatua kedua memiliki ekspresi tegas di wajahnya karena ada tatapan perhitungan di matanya. Dia memandang para murid di bawah platform dengan acuh tak acuh. Semua tetua lainnya memiliki spesialisasi mereka sendiri, tetapi mereka semua tampaknya memiliki temperamen yang sombong. Pada akhirnya, Jack memfokuskan pandangannya pada Elder ke-11, Elder Godfrey. Dia tampak sama, tetapi matanya tidak menunjukkan kemarahan dan kecurigaan. Hanya ketidakpedulian dan ketenangan yang tersisa di matanya karena dia tampaknya tidak tertarik pada apapun. Pada saat ini, hampir semua murid mengamati para tetua formal di peron, seperti yang dilakukan Jack. Meskipun murid lain tahu lebih banyak tentang murid formal dibandingkan dengan Jack, mereka tetap tidak bisa tidak mengamati para tetua seolah-olah mereka ingin mengamati sesuatu dari orang-orang ini. Jack mengangkat alisnya dan bertanya dengan suara rendah, mengapa Master Sekte tidak terlihat? Meskipun para tetua adalah kekuatan inti dari paviliun berdaulat ganda, Master Sekte adalah orang yang berkuasa dan pembuat keputusan yang mengeluarkan perintah. Mengapa Master Sekte tidak menunjukkan dirinya ketika ke-11 tetua berkumpul di sini? Noel sedikit menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu tentang ini. Faktanya, proses mendapatkan murid hari ini tidak berarti apa-apa bagi Master Sekte. Bagaimanapun, penatua ke-11 ada di tempat ke-11, dan dia belum tumbuh kuat. Master Sekte mungkin tidak terlalu memperhatikan hal ini. Selain itu, ketua sekte kita selalu sangat misterius. Aku hanya melihatnya sekali setelah bergabung dengan sekte untuk waktu yang lama. Untuk ini, Jack tidak lagi mempertanyakannya. Meskipun demikian, rasa ingin tahunya terhadap Master Pavilion berdaulat ganda tumbuh. Penatua pertama berdiri ketika dia merasa bahwa waktunya tepat ketika dia melihat bahwa para murid telah tenang. Meskipun tetua pertama dan kedua terus bertarung di antara mereka sendiri, penatua pertama masih di posisi pertama. Dia adalah pemimpin dari semua penatua, dan dia adalah orang yang membuat pengumuman pada saat-saat seperti itu. Dia berdiri tegak dan berjalan 3 langkah ke depan dengan kecepatan tetap. Dia masih memiliki tatapan lembut di matanya, tetapi ekspresi wajahnya telah berubah menjadi bermartabat. Dia sedikit berdeham sebelum berbicara, awalnya, tidak perlu memperingatkan begitu banyak orang ketika seorang penatua baru saja mengambil murid. Namun, ada hal lain yang perlu kami umumkan kepada semua murid Anda, jadi kami mengumpulkan semua orang di sini. Kata-kata penatua pertama membingungkan semua orang. Para murid hanya berpikir bahwa mereka berkumpul untuk satu alasan, dan itu adalah untuk menyaksikan siapa yang akan menjadi murid terakhir Elder ke-11. Tanpa diduga, ada hal lain yang ingin mereka umumkan. Jack juga mengangkat alisnya. Ketika Noel memberitahu dia tentang masalah ini, Jack terkejut tentang alasan untuk melibatkan begitu banyak orang ketika itu hanya penerimaan murid terakhir. Sepertinya dia telah membuat asumsi konyol tentang pemikiran para tetua karena mereka memiliki rencana sendiri. Penatua pertama melambaikan tangannya untuk menghentikan para murid dari diskusi mereka, dan para murid terus mendengarkan pengumuman penatua. Bab 2133. Tetua berbicara dengan keras, beberapa hari yang lalu, tetua dari Paviliun 1000 Daun mengunjungi kami dan memberitahu kami sesuatu yang sangat penting. Saya yakin semua orang tahu bahwa negara bagian Cercei Barat kami hanya memiliki 2 sekte kelas 4. Salah satu dari kami berada di utara sementara yang lain di selatan, dan kami tidak saling mengganggu. Baru-baru ini, manajemen atas Paviliun 1000 Daun menerima berita bahwa Paviliun Mayat di selatan telah secara diam-diam mengangkut sejumlah besar murid ke utara. Kami yakin ini bukan kabar baik. Oleh karena itu, semua orang perlu mempersiapkan diri selama periode ini. Berita itu seperti batu yang menimbulkan 1000 riak. Ini adalah pertama kalinya semua orang mendengar tentang ini, dan mata mereka melebar. Awalnya, tidak ada yang berani membahas apapun karena para tetua hadir. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa menahan diri ketika mendengar berita itu, dan obrolan meletus di daerah itu. Apa, Paviliun Mayat akan datang ke utara untuk membuat kita bermasalah lagi? Kita telah berada dalam keadaan damai selama ini. Apa yang ingin mereka lakukan di sini? Mereka pasti sudah gila. Meskipun Paviliun Mayat juga merupakan sekte kelas 4, Paviliun 1000 Daun di sisi utara kami juga merupakan sekte kelas 4. Kedua sekte memiliki kekuatan yang sama, dan kami dipisahkan oleh gunung. Binatang.
Bukankah baik bagi kita untuk terus berkembang tanpa mengganggu satu sama lain? Apakah mereka punya rencana lain? Tidak peduli apa, berita ini pasti benar karena penatua pertama mengumumkannya di depan begitu banyak dari kita di sini. Kita mungkin akan berperang selanjutnya. Aku terlalu optimis untuk berpikir bahwa kita tidak akan segera berperang, setelah hal-hal mengenai klan asal kekacauan telah dikesampingkan. Beberapa orang yang sedikit lebih pintar segera mengingat tindakan sekte yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa dari mereka menamparkan paha mereka dan berkata, tidak heran sekte kami masih merekrut sekelompok murid informal baru setelah Paviliun Seribu Daun menghentikan perang. Inilah alasannya, sepertinya. Segala macam suara diskusi terus-menerus didengungkan oleh telinga mereka seperti 100 lalat. Di antara semua murid, Jack adalah satu-satunya yang memiliki informasi paling banyak tentang masalah ini. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah melakukan perjalanan ke Gunung Binatang, dan dia juga tahu apa yang ingin dilakukan murid Paviliun Mayat. Selain itu, dia juga memiliki informasi tentang Paviliun Berdaulat Ganda dan rencana Paviliun Seribu Daun saat dia mendengar spekulasi Penatua Godfrey. Suara diskusi di bawah panggung semakin keras, tetapi Penatua pertama tidak berniat menghentikan para murid. Dia hanya melihat para murid dengan tatapan ramah di matanya dan senyum di wajahnya. Jack sedikit mengangkat alisnya. Semakin tetua pertama bertindak sedemikian rupa, semakin Jack merasa bahwa lelaki tua ini adalah karakter yang licik dengan rencana yang tidak diketahui. Setelah beberapa saat kemudian, Penatua pertama menyela diskusi orang banyak dengan berbicara lagi, saya tahu bahwa setiap orang akan membuat rencana mereka sendiri setelah menerima berita ini. Namun, saya akan mengingatkan semua orang sekarang bahwa tidak peduli apa rencana Anda, adalah, karena hal yang paling penting adalah apa yang sekte ingin Anda lakukan. Situasinya belum terlalu buruk, dan semua orang dapat terus melakukan tugas Anda dengan tenang. Saya akan segera memberitahu semua orang jika ada pengaturan. Petik 2. Kata-kata seperti itu tidak menghibur semua orang. Sebaliknya, itu hanya membuat mereka lebih gelisah. Meskipun demikian, tidak ada yang berani melangkah maju untuk mengatakan apapun. Bagaimanapun, mereka harus melangkah maju dan melayani sekte tersebut setelah menikmati perawatan selama bertahun-tahun oleh Paviliun Penguasa Ganda sebagai murid sekte tersebut. Penatua pertama melirik Penatua ke-11, yang duduk di sudut barat yang gemuk. Dia secara mental mencemooh ketika dia melihat betapa tenang dan teguhnya Penatua ke-11 itu. Namun, tidak ada yang terlihat di wajahnya. Baiklah. Diskusi tentang ini akan berakhir di sini karena ada hal lain yang perlu kita umumkan malam ini. Bab 2134. Elder pertama sedikit menggerakkan tubuhnya ke samping setelah dia mengatakan ini dan melihat ke arah Elder Godfrey. Elder Godfrey, tentu saja, bisa merasakan tatapan mata Elder pertama yang tampak baik. Masih tidak banyak ekspresi di wajahnya saat dia berdiri dengan kaku dari tempat duduknya dan berjalan menuju bagian tengah. Dia tidak berdiri di depan Penatua pertama ketika dia tiba di belakang Penatua pertama. Sebagai gantinya, dia berhenti sekitar 3 langkah dari Penatua pertama. Dia kemudian memberi isyarat kepada Penatua pertama untuk terus berbicara tentang masalah ini. Semua orang tahu bahwa agenda utama telah dimulai ketika mereka melihat Penatua ke-11 melangkah maju. Meskipun berita sebelumnya membuat semua orang gelisah, tidak ada yang lupa tentang alasan mereka berkumpul di tempat ini. Penatua pertama sedikit mengangguk. Saya yakin semua orang tahu bahwa Penatua ke-11 ingin merekrut murid terakhir, dan hari ini adalah hari dia akan mengumumkan pilihannya. Namun, saya juga telah berkomunikasi dengan Penatua ke-11 sebelum ini, dan Penatua ke-11 tidak, saya tidak tahu banyak tentang murid-murid kami yang luar biasa karena dia sangat fokus pada pelatihan selama hari-hari biasa. Oleh karena itu, kami telah mengumpulkan semua murid di sini hari ini dengan harapan memilih murid yang paling baik di antara Anda sebagai murid terakhir. Penatua pertama berbicara tentang bagaimana mereka akan memilih murid yang paling baik di antara mereka, tetapi sebenarnya, dia hanya bermaksud murid formal. Murid-murid informal ada di sana hanya untuk menambah jumlahnya. Setelah Penatua pertama selesai berbicara, dia melihat ke arah tempat para murid resmi berada, dengan fokus menatap Oliver dan Calvert. Dia akan melanjutkan berbicara ketika Penatua kedua, yang diam-diam duduk di kursi kedua, tiba-tiba berdiri, sangat mengejutkan semua orang. Ekspresi Penatua pertama menegang saat dia melihat Penatua kedua dengan tatapan yang sedikit tidak senang di matanya. Namun,
dia tidak mengatakan sepatah kata pun karena sopan santunnya. Faktanya, Penatua pertama telah mengantisipasi bahwa Penatua kedua akan melangkah maju pada saat ini. Penatua kedua juga mengambil 2 langkah ke depan, dan agak tanpa ekspresi pada saat itu. Namun, dia tidak berdiri 3 langkah di belakang Penatua pertama seperti yang dilakukan Penatua ke-11. Sebaliknya, dia melangkah maju dan berdiri di samping tetua pertama. Dia tidak melihat ekspresi tetua pertama dan malah mengalihkan pandangannya ke arah para murid yang hadir. Semua orang berpikir bahwa Penatua kedua akan mengatakan sesuatu saat dia berdiri ke depan pada saat ini. Namun, Penatua kedua tetap diam. Dia bertindak seolah-olah gerakannya yang tiba-tiba hanyalah tindakan acak. Penatua pertama diam-diam memutar matanya. Yang lain mungkin tidak mengerti apa yang dimaksud Penatua kedua, tetapi dia mengerti apa yang diinginkan Penatua kedua. Matanya mendarat di Gresam enggan dan dihembuskan dalam-dalam. Meskipun Penatua ke-11 tidak tahu berapa banyak murid luar biasa yang ada, kami telah memperhatikan murid-murid luar biasa di sekte saat kami berlatih. Saat ini, kami kebetulan memiliki 3 murid luar biasa. Dia melihat ke arah para murid formal sebelum dia melanjutkan berbicara. Oliver Sayer, Calvert Atkins, dan Gresham Potter, silakan maju. Setelah itu, 3 orang di antara murid formal keluar dari tim mereka. Mereka bertiga tinggi, tampan, dan pasti orang-orang dengan bakat luar biasa. Orang pertama yang berjalan di depan semua orang tampak sedikit mirip dengan Wesley, dan tidak diragukan lagi bahwa dia adalah kakak laki-laki Wesley, Oliver. Namun, Oliver tampaknya memiliki tata krama yang lebih baik daripada Wesley. Mereka bertiga melangkah maju dan berdiri di depan semua orang, dan semua orang menatap ketiganya. Meskipun ribuan pasang mata menatap mereka, namun, mereka bertiga tetap tenang, dan tidak ada lagi yang terjadi. Pria berkumis yang berdiri di depan Jack mau tak mau mencemooh dengan dingin. Seperti yang kamu katakan, mereka sudah menentukan pilihan mereka sebelumnya. Jika demikian, mengapa mereka membuatnya terdengar seperti semua murid sekte kami diberi pilihan ketika mereka awalnya menyebutkan masalah ini? Saya yakin banyak orang yang memilikinya, telah menantikan ini selama beberapa hari, dan tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa sekelompok orang telah ditentukan sebelumnya. Ini benar-benar. Pria berwajah panjang yang berdiri di sampingnya menimpali dengan acuh tak acuh, meskipun mereka sudah menentukan pilihan mereka, mereka masih harus melalui prosesnya. Bab 2135. Murid informal di sekitar Jack memiliki ekspresi yang tidak wajar ketika mereka mendengar ini. Mereka pasti memikirkan betapa munafiknya para tetua formal ini. Jack tidak terkejut dengan ini karena tidak peduli bagaimana dia menafsirkan ketiga orang ini, mereka adalah pilihan yang paling cocok. Penatua pertama melihat ketiganya di bawah peron dengan tatapan yang sangat ramah di matanya seolah-olah ini adalah cucunya. Penatua pertama berbicara dengan nada lembut, kalian bertiga sangat berbakat dan sangat cocok untuk menjadi murid terakhir Penatua ke-11, mengingat tidak ada di antara kalian yang adalah murid tertua dari Penatua lainnya. Namun, tidak masalah seberapa cocok kalian bertiga, karena hanya ada satu ketersediaan. Inilah mengapa kalian bertiga harus sepenuhnya menunjukkan bakat dan kekuatan kalian hari ini untuk menarik perhatian Elder ke-11. Apa yang Penatua pertama katakan segera menyebabkan para murid berkumpul di bawah mimbar untuk berdiskusi lagi. Noel berkata dengan lembut, bagaimanapun, mereka masih harus melalui pertarungan pada akhirnya, dan hasilnya akan ditentukan dengan kekuatan mereka. Seperti yang dikatakan Penatua pertama, mereka bertiga cocok dalam setiap aspek, tetapi hanya ada satu posisi. Oleh karena itu, mereka masih harus berjuang untuk memperebutkan posisi tersebut, dan murid yang paling baik akan menjadi murid terakhir dari Elder ke-11. Penatua ke-11 mengangkat alisnya setelah dia mendengar ini, dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Penatua pertama tidak memedulikan Penatua ke-11. Pada saat ini, perhatiannya terfokus pada 3 murid formal yang berdiri di bawah peron. Dia masih memiliki ekspresi lembut di wajahnya saat dia berkata, platform pertempuran di depan akan menjadi tempat kalian bertiga akan menunjukkan bakat dan kekuatan kalian. Kalian bertiga akan bergiliran bergabung dalam pertempuran, dan mereka yang menang paling banyak akan jadilah murid yang paling berbakat. Para murid yang berkumpul di bawah mulai bersemangat setelah Penatua pertama selesai berbicara. Itu adalah hal yang berarti bagi para murid untuk menyaksikan pertempuran besar.
Mereka akan dapat mempelajari teknik pertempuran selain meningkatkan pengalaman mereka hanya dengan menyaksikan pertempuran antara murid-murid dengan talenta hebat. Namun, Gresam, yang sangat pendiam, tiba-tiba berlutut dengan satu lutut. Penatua pertama, kurasa tidak adil jika hanya kita bertiga yang bertarung dalam satu pertempuran. Gresam telah berbicara dengan jelas dan keras, sehingga semua orang bisa mendengarnya. Kata-katanya secara efektif mengejutkan mereka, dan mereka menatap Gresam dengan mata melebar. Mereka diam-diam mengagumi Gresam karena begitu berani karena apa yang dia katakan sama dengan menyangkal wajah tetua pertama di tempat. Dia mengatakan bahwa penatua pertama tidak adil untuk mengatur pertempuran ini. Tentu saja, ekspresi elder pertama menjadi gelap, dan dia menatap Gresam dengan tajam. Tidak adil. Bagaimana ini tidak adil? Gresam telah berlutut di lantai dengan kepala tertunduk sepanjang waktu. Namun, tidak ada banyak rasa hormat dalam nada saat dia berbicara, meskipun Oliver juga seorang murid formal, dia jauh lebih kuat dari kita berdua. Selain itu, dia sudah berada di tahap akhir dari level bawaan sementara aku dan Calvert hanya berada di tahap menengah dari level bawaan. Tidak adil kalau kita harus melawannya dari alam yang lebih rendah. Apa yang dikatakan Gresam menggelapkan ekspresi tetua pertama. Dia akan menegur Gresam ketika penatua kedua, yang telah berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba berbicara, Gresam benar. Tidak adil bagi mereka untuk bertarung seperti ini. Seketika ada momentum balas dendam di tempat berkumpul. Meskipun Brook telah bergabung dengan paviliun penguasa ganda selama beberapa tahun, dia selalu menjadi murid pelari dan belum pernah melihat adegan sebesar itu. Namun, pada saat ini, dia kagum dengan apa yang dilihatnya sebagai penatua pertama dan penatua kedua tampaknya sedang berkelahi di depan semua murid. Dia melihat ke arah Gresam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meratap, Gresam sangat berani. Bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu seperti ini? Bukankah dia takut bahwa penatua pertama akan menyebabkan masalah baginya nanti? Noel tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan Brook. Aku akan mengatakan hal yang sama jika aku Gresam. Bab 2136. Apa yang dikatakan Noel langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Jack memandang Noel dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Wajah Noel mulai memerah ketika dia merasakan tatapan orang lain. Dia terbatuk pelan dan mencoba menenangkan dirinya. Kenapa kalian menatapku? Apakah kamu tidak tahu hubungan di antara mereka? Sedikit kebingungan muncul di mata banyak orang ketika dia mengatakan ini. Jelas, mereka tidak tahu hubungan antara orang-orang ini, dan mereka hanya mendengar peringkat murid formal ini dari pria berwajah panjang. Apa yang dikatakan Noel jelas mengisyaratkan bahwa para murid yang telah ditentukan memiliki hubungan yang rumit dengan para tetua. Jack melirik Noel, kenapa kamu tidak berhenti memberikan petunjuk dan langsung ke intinya saja? Aku benar-benar ingin tahu dari mana Gresam mendapatkan keberaniannya untuk melawan tetua pertama. Jack sudah membuat tebakan di dalam hatinya ketika dia mengatakan ini dan dia hanya menunggu Noel untuk secara pribadi mengkonfirmasi asumsinya. Noel mengangguk dan berkata dengan serius, faktanya, Gresam sendiri akan melawan dua orang. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Noel. Noel tidak sengaja menggoda semua orang dan melanjutkan menjelaskan, saya yakin semua orang tahu tentang hubungan antara Oliver dan Penatua Sayer. Penatua Sayer adalah pendukung teguh Penatua pertama. Di sisi lain, Calvert memiliki hubungan yang baik dengan Oliver dan saya mendengar dari orang lain bahwa Calvert memiliki hubungan dekat dengan Penatua ke-6. Ibu Calvert berasal dari keluarga yang mendukung Penatua ke-6. Pada awalnya, saya berpikir bahwa Penatua ke-6 akan menerima Calvert sebagai murid tertuanya. Semua orang segera mengerti apa yang terjadi setelah mereka mendengar penjelasan Noel. Noel terus berbicara dan tidak peduli jika orang-orang di sekitarnya mengerti apa yang dia katakan. Penatua ke-7 mengakui bakat Gresam. Pernah suatu kali Gresam kembali dari pelatihannya di luar dengan cedera dan Penatua ke-7 secara pribadi memberinya pil untuk menyembuhkan lukanya. Noel berhenti berbicara pada saat ini. Di sisi lain, Jack melanjutkan, Penatua ke-6 dan Penatua Sayer mendukung Penatua pertama sementara Penatua ke-7 mendukung Penatua kedua. Inilah mengapa Anda menyebutkan sebelumnya bahwa Gresam akan melawan dua orang sendirian. Dia mendengar dari Noel sebelumnya bahwa setengah dari tetua formal mendukung Penatua pertama sementara separuh lainnya mendukung Penatua kedua.
Itulah mengapa Gresham berbicara dengan kurang ajar saat dia berjuang untuk kesempatan terbaik untuk dirinya sendiri. Meskipun Jack tidak menyukai Oliver, dia harus mengakui bahwa kekuatan Oliver tidak dapat disangkal kuat karena dia mampu berada di tempat ke-8 di antara murid-murid formal. Meskipun Gresham mungkin sama berbakatnya dengan Oliver, ada perbedaan di antara wilayah mereka. Gresham berada di posisi ke-63 dan dia pasti tidak akan menjadi lawan seseorang di posisi ke-8. Keduanya memiliki perbedaan besar di antara mereka. Kata-kata Noel berhasil membantu Brooke dalam memahami hubungan rumit antara orang-orang ini. Dia bergumam sambil melebarkan matanya, dalam hal ini, tidak masalah jika Oliver atau Calvert menjadi murid terakhir Penatua ke-11 karena mereka akan mewakili bahwa Penatua pertama telah menang. Di sisi lain, Penatua kedua hanya akan menang, jika Gresham menjadi murid terakhir Elder ke-11. Bab 2137. Noel memandang Brooke dengan puas sebelum dia mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Brooke untuk menunjukkan bahwa Brooke telah menjawab dengan benar. Apa yang dikatakan Brooke telah benar-benar mematahkan keraguan di hati orang-orang di sekitar mereka. Pikiran khusus melintas di mata hampir semua orang yang hadir. Pertarungan untuk posisi murid terakhir ini sepertinya hanya masalah Penatua ke-11 mendapatkan satu-satunya murid terakhirnya. Namun, itu sebenarnya melibatkan pertempuran antara dua tetua, dan posisi Master Sekte dipertaruhkan. Itulah sebabnya semua Penatua dimobilisasi dan semua murid sangat bersemangat. Pada saat ini, Jack akhirnya mengerti apa yang dimaksud Noel dengan mengatakan bahwa dia akan mengatakan hal yang sama jika dia adalah Gresham. Gresham melakukan ini dengan harapan untuk menyingkirkan Oliver. Lagi pula, kemungkinan dia menjadi murid terakhir akan menjadi 30% lebih kecil dengan hadiah Oliver di sini. Selain itu, Oliver sedikit lebih kuat darinya dan dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Oliver. Oliver mungkin akan membunuh Gresham setelah mereka pergi ke platform pertempuran, tetapi dia akan berhenti pada saat yang tepat ketika menghadapi Calvert. Bagaimanapun, keduanya berada di tim yang sama. Tidak peduli siapa yang menjadi murid terakhir Penatua ke-11, itu akan menjadi kemenangan bagi Penatua pertama. Penatua pertama berdiri di platform bundar besar dan memandang Gresham, yang berdiri di bawah platform. Penatua pertama bukanlah orang bodoh. Alasan Penatua kedua berdiri di sampingnya adalah untuk mendukung Gresham. Penatua kedua secara alami tidak menginginkan pilihan Penatua pertama menjadi murid terakhir. Penatua pertama mencibir karena dia tidak akan memberikan Penatua kedua apa yang dia inginkan. Gresham Potter, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan berbahaya bagi orang tuamu? Semua orang terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Penatua pertama. Tak satu pun dari para murid dapat menahan tuduhan yang begitu mengerikan. Kematian karena dituduh berkhianat kepada orang yang lebih tua begitu kuat sehingga wajah Gresham menjadi sedikit pucat. Namun, dia masih berlutut dengan tubuhnya. Penatua pertama, ini adalah kata-kata yang berat. Aku hanya merasa ini sedikit tidak adil karena akulah yang bertarung dengan dua kakak laki-laki senior. Gresham mengatakan ini untuk memberitahu orang banyak bahwa dia tidak menyangkal Penatua pertama dan hanya memperjuangkan haknya. Selain itu, dia juga mengejek tetua pertama karena dia tidak boleh dituduh berkhianat karena hal ini. Penatua pertama mencibir, sebagai Penatua pertama dari Paviliun Berdaulat Ganda, saya bekerja keras untuk memimpin masalah sekte. Sebagai murid formal belaka, sudahkah Anda menghormati saya dengan mempertanyakan keadilan saat Anda membuka mulut? Jika ini bukan tindakan berbahaya, apa yang? Akhirnya ada beberapa perubahan dalam ekspresi dingin Elder kedua. Dia meringkuk mulutnya dan tersenyum mengejek. Dia tidak menoleh untuk melihat Penatua pertama tetapi malah menatap lurus ke depan pada para murid yang berkumpul di bawahnya. Penatua pertama, tidakkah kamu merasa bahwa kamu telah berbicara terlalu serius? Dia hanya memperjuangkan keadilan untuk dirinya sendiri, bagaimana tindakannya bisa dianggap berbahaya? Penatua pertama berpunuk dengan dingin dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia ingin berdebat dengan Penatua kedua selama 300 ronde tetapi Penatua kedua tidak ingin terus bertukar omong kosong dengannya. Penatua kedua melanjutkan, Oliver telah menembus ke tahap akhir tingkat bawaan dan nilai perawatannya tidak tinggi tidak peduli dari aspek mana. Wajah Oliver menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Berdiri di antara murid-murid informal, jantung Wesley berdetak kencang dan dia tidak bisa menutup mulutnya karena panik. Dia takut kuota yang telah ditentukan saudaranya akan dibatalkan oleh mereka hanya dengan beberapa kata.
Jika saudaranya berhasil menjadi murid terakhir Elder ke-11, statusnya juga akan meningkat. Pada saat itu, Penatua Sayer tidak hanya menjadi pendukungnya, Penatua ke-11 juga akan menjadi pendukungnya. Dalam hal ini, dia akan dapat bertindak sesuai keinginannya di paviliun berdaulat ganda di masa depan. Penatua pertama menyipitkan matanya dan melirik Penatua kedua dengan marah ketika dia mendengar ini. Apa yang Anda maksud dengan nilai perawatan dia rendah? Ada begitu banyak murid di tahap akhir tingkat bawaan di sekte kami. Apakah maksud Anda bahwa semua murid di tahap akhir tingkat bawaan tidak layak dipersiapkan oleh kami? Bab 2138. Penyesatan kesalahan Penatua pertama tidak menyebabkan Penatua kedua panik. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu mengeluarkan kata-kataku di luar konteks. Siapa di ruangan itu yang belum melewati tahap akhir level bawaan? Jika aku bermaksud begitu, bukankah aku juga sedang membicarakan diriku sendiri? Kata Penatua kedua dengan datar. Jika Penatua ke-11 harus menerima murid terakhir maka dia harus unggul dalam semua aspek. Nilai budidaya juga menjadi poin yang harus diperhatikan. Kemampuan beradaptasi tahap akhir tingkat bawaan tidak setinggi tahap menengah tingkat bawaan. Kamu harus tahu tentang ini. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin rendah peluang talenta baru untuk disadap. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Penatua pertama melambaikan lengan bajunya yang panjang dan berkata dengan acuh, Oliver berada pada level bawaan dan bakatnya sangat tinggi. Seharusnya tidak butuh waktu lama sebelum dia mencalonkan diri untuk posisi murid terpilih. Dengan fakta-fakta ini di tempat, apakah menurutmu nilai kultivasinya rendah? Mereka tidak saling berhadapan dalam masalah ini, dan mereka akan bertengkar tanpa henti karena masalah ini. Penatua kedua tidak mau melanjutkan seperti ini, tetapi Penatua pertama bersikeras untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Pada saat ini, Gresham tidak perlu mengatakan apa-apa. Daya tembak perang terkonsentrasi pada sesepuh, tetapi tiga orang yang hadir menunggu dengan tenang. Satu-satunya cara seseorang bisa tahu apa yang mereka rasakan adalah dengan emosi di mata mereka. Penatua pertama ingin Oliver bertarung. Apakah Penatua ke-11 akan memilih Oliver atau tidak, dia akan memainkan peran besar dalam perselisihan murid terakhir ini, seperti yang dikhawatirkan Gresham sebelumnya. Penatua pertama ingin mereka bertiga membiarkan Oliver menyerang Gresham dengan cara yang tidak tepat. Setidaknya biarkan Gresham terikat di tempat tidur selama 1 atau 2 bulan sehingga kuota akan jatuh dengan lancar ke Calvert. Orang yang mendukung Calvert adalah Penatua ke-6. Baik dia maupun Penatua Sayer adalah pendukung Calvert yang tak tergoyahkan. Penatua kedua dengan tegas menolak untuk membiarkan Oliver berpartisipasi dalam perselisihan para murid terakhir. Dia bukan orang bodoh secara alami, dia tahu apa yang direncanakan Penatua pertama. Jika dia berhasil, Gresham akan memiliki akhir yang menyedihkan. Kedua orang itu terus bertengkar selama 15 menit atau lebih sementara semua murid lainnya saling menatap dengan mata terbelalak. Mereka tidak menyangka melihat dua sesepuh bertengkar begitu ganas hari ini. Aku memberitahumu, dengan melakukan ini, kamu merampas kesempatan para murid. Sebagai Penatua kedua, kamu harus mempertimbangkan setiap murid dan tidak memihak, tetapi lihat apa yang kamu lakukan sekarang, mengambil kesempatan untuk yang lain, murid resmi. Penatua kedua mencibir dan memutar matanya. Aku melakukan ini demi murid-muridku. Tidak adil bagi Oliver untuk berpartisipasi dalam kompetisi murid terakhir. Semua orang tahu bahwa dia berada di peringkat ke-8 di antara murid-murid formal. Calvert sama sekali tidak memiliki peluang untuk melawannya. Baiklah, cukup, kata Penatua Godfrey, lelah dengan pertengkaran mereka. Dia menghela nafas panjang. Pertengkaran antara Penatua pertama dan Penatua kedua hampir membuat gendang telinganya meledak. Jika sebelumnya, dia tidak akan menerima murid terakhir sama sekali. Itu semua karena kejadian baru-baru ini yang membuatnya berubah pikiran. Dia mengejek, dan menatap dingin ke tetua pertama dan tetua kedua. Mengapa mereka menjadi begitu panas ketika dialah yang merekrut murid terakhir? Dia tentu tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Dia berbalik menghadap para murid di antara hadirin. Saya berterima kasih atas masukan Anda, tetapi pada akhirnya, sayalah yang memutuskan siapa yang menjadi murid terakhir saya. Bab 2139. Penatua pertama dan Penatua kedua diam dalam sekejap. Penatua Godfrey benar. Mereka bisa bertengkar satu sama lain sampai mulut mereka kering dan masih belum bisa menentukan siapa murid terakhirnya. Mata Elder Godfrey tetap menghadap penonton.
Mengenai siapa murid terakhir saya sudah memikirkan seseorang. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa murid terakhir saya harus menjadi yang terbaik dalam semua hal yang saya anggap penting. Jack mengerutkan alisnya. Noel telah menganalisis dan menjelaskan kalimat ini kepadanya sebelumnya. Dia berpikir bahwa Penatua Godfrey bermaksud mengatakan bahwa murid-muridnya yang tertutup harus unggul dalam semua aspek. Dengan pemikiran ini, tatapannya tertuju pada Oliver dan dua lainnya, yang tampan, berbakat, dan berasal dari latar belakang terkemuka. Tanpa cacat, dalam segala hal. Saat dia memikirkannya, suara Elder Godfrey terdengar keras di telinga semua orang. Tidak perlu bagi mereka bertiga untuk bertarung satu sama lain. Aku sudah memikirkan kandidat. Tubuh semua orang menegang. Satu persatu, mereka mengalihkan pandangan mereka ke Elder Godfrey. Orang-orang yang paling cemas di sana adalah Penatua pertama dan Penatua kedua karena keduanya tahu betul di dalam hati mereka bahwa murid manapun yang dia pilih, kekuatan di belakang murid itu akan menghancurkan keseimbangan yang rapuh di antara mereka. Bibir Penatua pertama ditarik menjadi garis tipis, dan matanya tertuju dengan kuat pada Penatua Godfrey. Bahkan Penatua kedua, yang telah tenang dan santai, memandang Penatua Godfrey dengan ekspresi serius. Penatua Godfrey menghela napas dalam-dalam, dan berkata, "Saya memilih." Kedua kata ini membuat semua orang menahan napas dan mengangkat telinga mereka. Jack sebagai murid terakhirku. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terdiam, hanya suara nafas berat dan detak jantung yang terdengar. Semua orang mulai bertanya-tanya apakah ada masalah dengan pendengaran mereka. Apa yang dikatakan Penatua ke-11? Siapa yang dia katakan telah dia pilih sebagai murid terakhirnya? Jack, siapa itu? Aku pasti salah dengar. Apakah ada Jack di antara mereka bertiga di atas sana? Jack terkenal di antara murid-murid informal, tetapi sebagian besar murid formal, apalagi murid-murid pilihan, tidak tahu siapa dia. Semua orang saling memandang dengan skeptis. Apakah mereka mengalami halusinasi pendengaran? Penatua Godfrey berpikir bahwa dia sudah cukup jelas, jadi dia mengulanginya lagi dengan suara keras, "Saya memilih Jack sebagai murid terakhir saya." Kali ini, ada ledakan kegemparan, seolah-olah es dituangkan ke dalam minyak mendidih. Semua orang kehilangan kata-kata. Bahkan Jack sendiri mendapati mulutnya sedikit terbuka. Dia harus membersihkan telinganya untuk memastikan dia tidak salah dengar. Bab 2140. Dia bahkan bertanya-tanya apakah ada juga Jack di antara murid-murid formal, tetapi dia mengabaikan pemikiran ini begitu muncul di benaknya. Lagi pula, dia tahu rahasia Elder Godfrey. Meski begitu, ia tak menyangka bakal menjadi sorotan saat hadir sebagai penonton. Noel dan Brooke tercengang. Keduanya berdiri di tempat dengan linglung dan ada ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka seolah-olah mereka baru saja diberitahu bahwa mereka telah memenangkan lotre. Noel menoleh dan melihat Jack dengan ekspresi yang sama seperti dia. Penatua ke-11 baru saja memilihmu sebagai murid terakhir. Suara Noel sedikit serak, sementara Brooke sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wesley mulai melakukan kesalahan. Dia berpikir bahwa itu semua adalah kesalahan ketika Elder ke-11 mengumumkan nama Jack pertama kali tetapi ketika dia mengulanginya untuk kedua kalinya, menekankan nama Jack tidak kurang, pikiran Wesley mulai mengalami gelombang pasang emosi. Tidak, itu tidak mungkin dia. Apa yang memberinya hak untuk menjadi murid terakhir tetua ke-11? Dia bahkan tidak datang ke sini secara formal sejak awal. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid terakhir dari ke-11. Lebih tua. Wesley bersikeras untuk tetap berpegang pada narasi yang dia kenal baik tentang Jack. Jika itu sebelumnya, semua orang mungkin percaya padanya. Bagaimanapun, murid-murid informal semuanya sampah, tetapi Jack telah membuktikan dirinya lebih unggul dari yang lain ketika dia mengalahkan Wesley. Itu jelas bukan dia. Dia hanya seorang murid informal. Penatua mana yang waras akan memilih murid informal untuk menjadi murid terakhirnya? Dia tidak memiliki kualifikasi, atau jaringan untuk mengenal Penatua ke-11 sama sekali. Kata pria bermata segitiga itu dengan tegas. Wesley sangat lega mendengar kata-kata itu dan sangat setuju dengan pria bermata segitiga itu. Pasti ada orang dengan nama yang sama persis dengan Jack di antara murid-murid formal. Tidak mungkin dalam 1 miliar tahun itu Jack yang dia kenal. Namun, Penatua Godfrey tiba-tiba mengambil langkah maju dan mengarahkan pandangannya pada sekelompok murid informal. Matanya penuh dengan ketenangan. Dia menunjuk Jack dan berkata,
Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Sekarang tidak mungkin Jack bisa menipu dirinya sendiri atau orang lain karena Elder Godfrey telah menunjuk langsung padanya. Sudut mulutnya berkedut, dan kulitnya menjadi pucat sedangkan Wesley dan pria bermata segitiga itu menjadi gelap. Itu benar-benar Jack yang sangat mereka benci. Wesley segera merasa bahwa dia tidak bisa bernapas, dan matanya menjadi merah, dia menggertakkan giginya dengan marah, ingin mati di tempat. Dia akan menerima siapapun kecuali dia. Dia masih ingat bahwa dia telah membual kepada siapapun dalam jarak pendengaran bahwa saudaranya akan menjadi murid terakhir Elder Godfrey. Kemudian saudaranya akan melangkah lebih jauh dari siapapun di bawah perawatan Penatua. Apa yang terjadi benar-benar di luar dugaannya. Itu seperti tamparan di wajahnya bahwa Jack dipilih menjadi murid terakhir Elder Godfrey. Bersambung.